Salut aku kasih kepada supporternya Sriwijaya ya. Baik itu Singamania, Ultras Palembang, baru Sriwijaya Mania, yang mana benar-benar dewasa. Ini patut ditiru oleh seluruh supporter klub Indonesia guys. Bukan apa-apa, tanpa mendiskreditkan seluruh supporter Indonesia, tapi supporter Sriwijaya ini sudah di another level. Kenapa aku bilang another level? Karena biasanya gini, kasih perbandingan ya. Ada tim sepak bola di Indonesia yang mana ketika pemainnya itu kalah, klubnya itu kalah, maka ricuh. Padahal pertandingan biasa, tidak pertandingan yang menentukan, tidak pertandingan partai final, tidak partai hidup mati, hanya memang poin biasa, yang mana kayak game ya, minggu pertama, minggu kedua, ketiga, kan ada banyak minggu, ada 34 ya kalau nggak salah. Bukan, ada 33, kalau klubnya 18 berarti 17 kali. Ya ada 34. Nah, jadi wajar ya 1, 2, 3 itu seri kalah ataupun itu memang hal yang biasa dalam pertandingan liga. Ada itu di klub Indonesia yang mana ketika seri main, nggak usah kan seri kalah, nggak usah kan kalah, seri dia itu main, itu klubnya itu ricuh, supporter klubnya itu ricuh, ya kan, menyerang pemain lain, menyerang wasit atau menyerang supporter lain. Nah, tapi sekarang kan Liga Indonesia udah ketat ya, yang mana supporter dilarang hadir, supporter away. Jadi misalnya PSMS lawan Sriwijaya, maka supporter Sriwijaya dilarang datang ke Medan, atau sebaliknya, supporter Medan dilarang datang kalau misalnya main di Sriwijaya, untuk menghindari yang namanya kericuhan. Nah, jadi ada polemik baru. Jadi kalau misalnya udah nggak ada supporter lawan, yang diserang malah wasit. Kalau nggak wasit, official pemain daripada lawan. Nah, jadi kan bahaya. Baru yang aku bilang, jadi kan kalau misalnya di Liga Indonesia ini seri aja kadang bisa seribut, apalagi kalah. Itu padahal di pertandingan yang biasa, dalam artian tidak menentukan, maksudnya tidak, memang setiap pertandingan menentukan. Dalam artian maksud aku di sini hanya bukan akan ada yang satu pertandingan yang bisa langsung menentukan gitu. Contoh kayak pertandingan kemarin Sriwijaya sama PSMS. Memang pertandingan biasa, tapi ini pertandingan yang menentukan hidup mati antara kedua belah tim. Siapapun yang menang, siapapun yang kalah, maka harus siap-siap bisa menerima hasil, yang mana menang langsung masuk ke babak 12 besar, kalah langsung main di playoff zona degradasi. Nah, itu kan sama-sama menentukan nasib kedua tim. Makanya pertandingan hidup mati. Sedangkan seri aja itu bisa berdampak buruk kepada Sriwijaya dan PSMS yang menang. Dalam artian menang di sini bukan menang pertandingan, tapi menang untuk lolos ke babak 12 besar. Nah, yang jadi aku soroti di sini adalah bagaimana sabar dan dewasa dan legowonya supporter Sriwijaya yang mau menerima hasil dengan lapang dada. Bukan apa-apa guys, nggak semua itu bisa menerima kayak Sriwijaya itu. Betul, aku bilang ini mainnya di kandang Sriwijaya. Kalau main di kandang PSMS mungkin wajar ya, pendukung Sriwijaya legowo, nggak ricuh, nggak ribut. Kenapa? Nggak ada supporter di teladan. Tapi ini mainnya di kandang Sriwijaya di Jakabaring, supporter rame. Aku masih ingat tuh penonton yang hadir ya di tribun barat mereka, itu rame kali, penuh stadion itu. Di tribun timur juga rame juga. Itu rame banget yang nonton. Dengan harapan Sriwijaya yang menang. Dengan harapan Sriwijaya yang lolos ke babak 12 besar. Tapi lihat. Meskipun hasilnya itu Sriwijaya kalah, maksudnya dalam artian seri memang hasilnya, tapi itu kan terasa kalah karena mereka mau nggak mau harus cabut
dari persaingan masuk Liga 1, nggak masuk ke babak 12 besar, dan harus puas main di babak playoff, ya kan? Nah, jadi yang aku soroti, yang paling aku saluti di sini bagaimana supporter Sriwijaya, Sriwijaya Mania, Singa Mania, Ultras Palembang itu menerima dengan lapang dada tanpa ada kericuhan, tanpa ada namanya aksi kekerasan, tanpa ada namanya kerusuhan. Nah, ini berbanding terbalik sama sebagian daripada supporter klub di Liga Indonesia, baik Liga 1 maupun Liga 2, yang mana di pertandingan matchday biasa aja seri ataupun kalah itu bisa berdampak buruk, bisa sampai ribut, ricuh, bahkan bentrok antar pemain, antar supporter dengan ofisial atau aparat kepolisian. Nah, ini kan bahaya sebenarnya. Tapi berbeda, sangat berbeda, sangat berbanding terbalik dengan apa yang dialami supporter-supporter Sriwijaya yang aku bilang sangat-sangat dewasa. Inilah supporter yang layak kita tiru, guys. Apapun hasilnya, menang kalah kita tetap support, seri kita support, kalah kita support. Menang, mari kita selebrasi, kita support. Jangan maunya menang aja disupport, kalah mencaci maki aja, kalah bentrok, kalah rusuh. Jangan sampai seperti itu. Nah, lihat nih, kita tengok supporter Sriwijaya. Aku harap semua supporter yang ada di Indonesia itu mau meniru apa yang telah dilakukan supporter Sriwijaya. Ini bukan apa-apa, ini keren, ini kayak contoh yang terbaik. Kalau misalnya ada supporter terbaik, mungkin Sriwijaya salah satunya. Sedih-sedih pasti, nggak mungkin mereka nggak sedih. Tim kebanggaannya itu nggak lolos babak 12 besar, apalagi sekelas Sriwijaya, guys. Tim yang punya sejarah, tim besar, yang mana saat itu penuh dengan trofi. Kan, kadang kalau nggak dapat Copa, dapat Liga, atau bahkan dapat kedua-duanya. Nggak ada itu sejarahnya itu. Sriwijaya nggak selebrasi atas prestasi, sering berprestasi, walaupun asal usulnya masih sering dipertanyakan tentang bagaimana Sriwijaya awalnya, kan gitu. Karena itu kan Sriwijaya, kalau aku tak pernah salah, correct me if I'm wrong, itu diakuisisi dari klub Persisam Samarinda ya. Aku nggak tahu ya, Persmin atau Persisam gitu. Pokoknya itu diakuisisi terus diubah jadi Sriwijaya. Nah, apapun itu, meskipun akuisisi dan sebagainya, tapi mereka profesional, bahkan manajemennya itu profesional, sanggup membuat klub yang seperti yang baru kita dengar ya, tahun 2025-2004 ya kita dengar itu Sriwijaya, sanggup berubah menjadi klub yang sangat menakutkan, baik di level nasional maupun internasional. Wah, internasional mereka pernah ngalahkan Shandong Lenong loh di klub di Liga Champion Asia, bukan kaleng-kaleng, kan? Nah, itu menandakan Sriwijaya punya nama besar dan supporternya juga patut kita tiru, guys. Luar biasa. Ini mungkin yang dapat kita sampaikan ya. Memang kita khusus kali ini membahas Sriwijaya. Kenapa? Karena betul-betul lapang dada dan dewasa supporternya. Begitu juga dengan supporter Persipura ya. Persipura juga aku lihat ini, wah, ini dua tim besar yang benar-benar sangat-sangat terpuruk musim ini, gagal masuk ke babak 12 besar, malah harus berjuang di babak playoff. Semangat Persipura, Sriwijaya semoga bisa lolos dari jarum Liga 3 dan bisa tetap bertahan di Liga 2, dan next year bisa masuk ke babak 12 besar lagi dan bisa bertarung ke babak ke Liga 1 ataupun lolos ke Liga 1. Apapun itu, tetap support kedua tim Sriwijaya, Persipura, semoga lolos ke babak selanjutnya. Dan PSMS, my team, my club, tanah kelahiranku, ya walaupun peluang itu berat, walaupun peluang itu kecil, tipis, karena kita main tanpa penonton nanti di babak 12 besar, bola itu tetap bulat, tetap semangat. Semoga kita masih ada kesempatan untuk bisa lolos ke Liga 1. Apapun itu, tetap kita support PSMS. Menang kalah seri kita support. Kecewa tetap ya, kalau misalnya kalah kita tetap kecewa, tapi kecewa boleh, tapi anarkis jangan, tetap kita support. Itu aja.
Bravo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.